Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Apa kabar? Tetap semangat, tetap percaya, bersama Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Terpujilah nama Tuhan, sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami terlalu yakin akan kuasa penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, semuanya terbuka di hadapan Engkau. Engkau yang menyelidiki sedalam hati kami. Sucikan dan kuduskan kami, dan layakan kami saat ini menaikkan pujian dan penyembahan yang mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri, kita akan bersuka cita. Kita akan naikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Bawalah pujian dan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan bertata di atas pujian orang-orang benar. Dan yakinlah bahwa engkau dan saya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan
Inilah pernyataan kami Tuhan. Kerinduan kami adalah selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. 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 Kau penuh kami yang ajaib, Yesus. Hanya bagi Yesus. Kau segala-galanya bagi kami. Oh haleluya, oh haleluya. Senangkan hati Tuhan, haleluya. Haleluya. Kau dahsyat dan luar biasa. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Raja di atas segala raja, ku takut bermandangkan Engkau. Kami tinggikan namamu di atas segala-galanya. Nama Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidupku. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Haleluya. Kami memujimu, kami besarkan namamu. Oh Jesus, sungguh ajaib segala perbuatanmu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Jesus, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum
sebab Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, persiapkan dia. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar isi hati Tuhan, dan boleh disampaikan kepada kami. Dan biarlah itu setiap kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Roh Kudus beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar umat Tuhan? Apa kabar Surabaya? Waduh, ini suatu hal yang luar biasa Pak Hani dan keluarga. Ya, terima kasih buat Bang Daniel yang sudah menghubungi saya. Terima kasih buat rekan-rekan para pelayan Tuhan. Ya, saya percaya hari ini hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kita waktu untuk ambil kesempatan menghadap hadirat Tuhan, datang pada Tuhan dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Dan saya percaya seperti yang Alkitab katakan, orang-orang yang hatinya percaya dan bergantung kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini, renungan singkat yang coba saya sodorkan kepada saudara, saya ambil atau berlatar belakang dari sebuah pemikiran. Pemikiran apa itu? Di saat ini, di situasi seperti ini, kita sedang terobsesi menjadi orang seperti apa? Karena semua orang kan punya bayangan ingin menjadi orang seperti apa, ya kan? Makanya dulu kita masih kecil, kita punya cita-cita. Cita-cita yang kita waktu itu hanya sekedar ngomong saja, tetapi setelah kita mulai berkembang lebih dewasa, cita-cita kita tidak bisa dipungkiri, dipengaruhi oleh role model yang kita lihat di sekitar kita, ataupun yang kita saksikan di tayangan-tayangan media yang ada. Sehingga orang mulai terobsesi ingin menjadi seperti orang itu. Saya ingin jadi pengusaha seperti orang itu. Saya ingin bahkan jadi pendeta seperti pendeta yang itu. Artinya bahwa begini, kita sedang terjebak pada sebuah pemikiran. Aku harus menjadi seperti seseorang. Nah, perenungan kita pada malam hari ini adalah kita sedang menjadi orang seperti apa? Atau sekali lagi saya lebih suka menambahkan kata ini, kita sedang bersemangat untuk menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, itu yang jadi perenungan kita. Nah, karena kita ingin menjadi pribadi yang seperti apa, Bapak Ibu izinkan saya menyodorkan kepada Anda ada dua contoh karakter yang datang dari kota yang sama. Haleluya. Tokoh kita hari ini ada dua orang, namun mereka datang dari satu kota yang sama. Kotanya bernama Kirene. Kirene itu ada di wilayah Afrika Utara. Namun saat ini dia masuk, kalau negara, peta negara, dia masuk ke Libya. Kirene pernah menjadi tempat tinggal dari dua orang yang sangat berpengaruh di dunia. Tokoh kita yang pertama namanya Aristippus. Anda tidak bisa temukan itu di Alkitab karena itu ada dalam sejarah dunia, khususnya sejarah dunia psikologi, ya kan? Karena Aristippus adalah seorang filsuf, ya kan? Beliau ini hidup hampir berbarengan dengan Sokrates, bahkan dia adalah sahabat dari Sokrates. Ketika Sokrates meninggal, dia mengembangkan sofis, ya kan. Lalu kemudian yang menarik adalah begini. Ini yang mau coba saya sodorkan kepada saudara. Aristippus mengembangkan sebuah ilmu, bahkan mendirikan sekolah. Ilmu atau pemikiran yang didirikan oleh Aristippus adalah hedonisme atau hedon. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, hedon itu apa sih? Sampai-sampai Aristippus mendirikan sekolah untuk itu. Nah, rupanya bahwa begini, hedonisme atau hedon dalam bahasa Yunani itu adalah sebuah pengajaran yang mengajarkan bahwa begini,
bahwa perasaan-perasaan kita sebagai sebuah kebenaran yang paling tepat dalam hidup ini. Jadi dalam pengajaran hedonisme, apa yang kamu rasakan dalam hal ini, hal-hal yang paling menyenangkan bagi perasaan kamu, itulah yang layak disebut kebenaran. Jadi ukuran yang benar itu selalu bergantung kepada kalau saya rasa itu menyenangkan, itu benar, ya kan? Ngapain sih gereja kritik cara hidup saya yang boros ini? Wong saya happy, wong saya senang. Nah itu hedonisme. Ngapain sih kejahatan harus dibalas dengan kebaikan? Wong saya tertekan. Ya kalau orang maki saya, ya saya rendahkan dia. Menyenangkan itu buat saya. Nah kalau Anda punya pemikiran seperti itu yang diberi nama pemikiran hedonisme. Segala sesuatu yang benar diukur lewat apakah itu menyenangkan bagi kita atau tidak. Nah, Pak Hani, para pelayan Tuhan, dan semua jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini pada saat ini, izinkan saya mengatakan bahwa begini, gereja bila tidak mewaspadai, gereja bila tidak berjaga-jaga, tanpa sadar akan disusupi oleh spirit ini, oleh filosofi ini. Karena begini, ada begitu banyak orang yang bahkan mereka bergereja, mereka beribadah, bahkan dengan sedih saya katakan, melayani Tuhan, tetapi ditaklukkan oleh filosofi ini. Ada banyak orang mau melayani, mau melakukan sesuatu, bila itu menyenangkan buat dia. Bahkan ada yang mendefinisikan panggilan, itu apa sih? Panggilan itu kalau kamu senang melakukannya, berarti itu panggilan kamu. Tidak seperti itu saudara-saudara. Menjalani panggilan tidak hanya seputar hal itu menyenangkan atau tidak. Dalam pengalaman saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ada hal-hal yang harus saya lakukan dalam keadaan itu tidak menyenangkan bagi saya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk menjelaskan lebih jauh kenapa kita dipanggil untuk seperti itu, melakukan hal-hal seperti itu, saya ingin menyodorkan tokoh yang kedua kepada Bapak Ibu sekalian. Tokoh yang kedua namanya Simon. Nah, sampai di sini saya yakin Bapak Ibu ya mulai, oh iya kalau yang ini ada di Alkitab. Betul, saya bacakan buat Bapak Ibu di Injil Matius juga ada. Injil Matius pasal 27 ayat 32 dan seterusnya. Tetapi yang menarik buat saya adalah apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal 15 ayat 21. Injil Markus pasal 15 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu, perhatikan baik, mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi saudara, Simon dari Kirene kemungkinan datang di Yerusalem untuk dua tujuan. Yang pertama perdagangan, tetapi yang kedua yang paling memungkinkan adalah begini. Sebagai orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, mereka senang berkumpul pada event-event tertentu termasuk Paskah. Sebentar lagi kan Paskah bagi orang Yahudi, sehingga Simon yang orang Yahudi yang ada di Kirene itu datang dan kemudian ada di Yerusalem. Tetapi sebuah perjalanan yang dia rencanakan ternyata begini, diinterupsi oleh rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saya berdoa ada banyak orang hari-hari ini yang mungkin sedang menikmati senangnya dalam kehidupan, hanya mau melayani yang menyenangkan saja, hanya mau berkorban yang menyenangkan saja, hanya mau menabur pada tempat-tempat yang menyenangkan saja. Hari ini Anda mengalami interupsi rencana Anda, diinterupsi oleh rencana Tuhan, seperti yang dialami Simon orang Kirene. Simon dipaksa untuk menggantikan Yesus memikul salib ke Golgota. Itu kenapa saya berkata tadi bahwa melayani Tuhan atau panggilan ilahi bukan hanya tentang mengerjakan apa yang menyenangkan. Oh iya, bagi saya melayani menyenangkan.
dapat berkhotbah seperti Anda, terpisah oleh jarak seperti ini. Buat saya ini menyenangkan. Tetapi kalau isinya cuma menyenangkan, itu hedonisme namanya, bukan panggilan. Sementara panggilan ada saatnya begitu menyenangkan, tetapi ada saatnya Anda juga akan mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak dimaksudkan Tuhan untuk menghukum Anda, tetapi penderitaan yang diizinkan Tuhan karena Allah bermaksud memperlengkapi dan mempertajam hidupmu bagi rencananya, seperti yang terjadi dalam hidup Simon orang Kirene. Simon orang Kirene memulai perjalanan mengikut Yesus dengan terpaksa, namun melanjutkan dengan penuh pengabdian dan kebahagiaan. Dari mana saya tahu itu? Karena rupanya bahwa begini, sejak hari itu sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidup Simon orang Kirene, sehingga dia menjadi orang yang percaya, dan pada akhirnya anak-anaknya Alexander dan Rufus juga menjadi tokoh awal kegerakan orang percaya. Bahkan mereka sangat dikasihi dan dihormati oleh seorang Rasul Paulus. Itu tertulis dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita dalam situasi-situasi seperti ini. Jangan lagi bertanya, kenapa saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Bukankah semua yang tidak menyenangkan itu datangnya dari setan, dan yang menyenangkan itu datangnya dari Tuhan? Oh tidak Bapak Ibu, kita sedang diizinkan Tuhan untuk ada melewati fase ini, untuk membuktikan bahwa begini, entahkah itu menyenangkan bagimu, entahkah itu tidak menyenangkan bagimu, situasi ini tetap dalam kendali Allah. Allah tetap berdaulat dalam segala sesuatu. Allah tetap eksis saat ini. Bahkan dalam hal ini, saat kita sedang berkumpul dan berdoa, saat kita sedang menyembah Tuhan, Allah ada dan menyatakan kuasanya. Kita memang sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tetapi situasi yang tidak menyenangkan ini tidak membuktikan bahwa Allah telah meninggalkan kita. Izinkan saya berkata bahwa begini, kehidupan kekristenan isinya penuh dengan sukacita, katakan amin. Kehidupan kekristenan isinya penuh dengan pengharapan. Ada kalanya kita tertawa dan begitu bahagia, tetapi ada saatnya kita melewati seperti yang dikatakan pemazmur, lembah kekelaman. Namun kita tidak kehilangan tuntunan. Gada dan tongkatnya Tuhan tetap memandu kita di depan. Doa saya buat GBI Family Blessing dalam situasi yang seperti ini, tetap pererat kesatuan hati. Memang membangun kesatuan hati tidak mudah. Ada kalanya kita bisa dilukai oleh orang-orang yang ada dalam pelayanan. Tetapi ketika engkau memilih sedikit saja, sebentar saja, dirugikan karena mengampuni, hasil selanjutnya adalah sukacita. Amin. Kita sedang berkembang menjadi orang seperti apa? Itu judul perenungan kita malam hari ini. Apakah kita sedang berkembang menjadi orang-orang seperti Aristipus yang hanya mengejar kesenangan, yang hanya membaktikan diri kepada apa yang menyenangkan bagi dia? Bahkan kalau Bapak Ibu baca tulisan-tulisan tentang Aristipus, nanti Anda bisa cari di Google saudara ya, itu begitu mudah diakses. Ya, orang ini bahkan mengajarkan bahwa begini, ketika Sokrates berkata bahwa kebenaran itu terletak pada apa yang baik, jadi apa yang menurut dunia baik, Aristipus mengembangkannya lebih jauh. Bagi dia bahwa kebenaran itu terletak pada apa yang sangat menyenangkan. Jadi kenapa kita bergumul dengan orang-orang yang tidak mau bertobat? Karena apa? Loh Pak, apa urusan gereja untuk campuri kehidupan pribadi saya? Kalau saya mau berdosa, emang kenapa? Itu menyenangkan. Bahkan ada gelombang di Eropa dan di Amerika yang dipelopori oleh salah seorang artis Hollywood. Dia bahkan mengkritisi gereja karena menekankan pernikahan sebelum melakukan hubungan seks. Ini berbahaya saudara. Artis Hollywood itu berkata bahwa pernikahan lebih banyak menghasilkan penderitaan.
Karena memang ya dia melihat data di Amerika dan Eropa ada begitu banyak kekerasan dalam rumah tangga, ada begitu banyak perceraian dan meninggalkan luka yang begitu luar biasa, ada begitu banyak anak yang tidak pernah melihat ayahnya karena sejak ibunya hamil karena seks pranikah, ayahnya pergi, ya kan. Nah, sehingga artis ini berkata bahwa pernikahan itu adalah sebuah belenggu, ya kan. Ngapain sih ada pernikahan? Toh bahwa begini, manusia dapat memilih untuk melakukan segala sesuatu asal itu menyenangkan bagi dia. Waduh, ini mengerikan saudara. Tetapi tiba-tiba Alkitab datang kepada kita. Firman Allah datang kepada kita. Bahwa kita kalau mau merdeka dari budak dosa, kita harus menjadi hamba kebenaran. Saat ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan memanggil kita gereja Tuhan zaman ini. Segala hal-hal duniawi yang sekian lama mengikat kita, yang sekian lama memperbudak kita, kesenangan-kesenangan yang berujung kepada kebinasaan, ataupun mungkin tidak berujung kepada kebinasaan, tetapi kepada kehampaan hidup. Mari kita lucuti saat ini, dan kita kembali bergairah, kita kembali bersemangat untuk menjadi seperti yang Kristus inginkan. Menjadi pribadi seperti yang Kristus dambakan. Dan doa saya buat kita semua, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi komitmen kita ini. Karena mulai saat ini, sejak kita mendengarkan kebenaran, segala sesuatu yang menghalangi pribadi kita bertumbuh ke arah Kristus, kita tanggalkan. Dan segala sesuatu yang menolong kita, membantu kita bertumbuh semakin serupa seperti Kristus, kita kenakan. Itu semua menjadi komitmen kita mulai saat ini. Doa saya menyertai seluruh umat Tuhan. Mulai dari Pak Gembala dan keluarga, seluruh pengerja, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Family Blessing. Semuanya bergairah untuk membangun kualitas hidup semakin serupa seperti Kristus. Dan sebagai ayat yang penutup, izinkan saya membaca kepada Anda Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, kamu harus memikul salibmu setiap hari dan mengikut aku. Dan doa saya, ayat ini tidak berakhir menjadi bacaan, tetapi ayat ini berakhir menjadi perenungan, dan perenungan menjadi tindakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Bapak Ibu bisa memberi persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi e-money yang ada di layar juga. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan mendapatkan berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau memberkati semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan Yesus, dan kiranya persembahan ini dapat berguna Tuhan bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan di Gereja Family Blessing ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Dance and shout for our King, great Almighty, my Jesus sets us free. He sets us free.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yori Abbas dari Bekasi. Kita diingatkan lagi melalui firman Tuhan tadi, khususnya di ayat terakhir yang diambil dari Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ingat, kalau kita menjadi Kristen yang sejati, maka kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Saya tidak tahu salib saudara apa, masing-masing beda. Saudara harus menyangkal diri dari keinginan-keinginan daging, hawa nafsu kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita dengan pimpinan Roh Allah, dengan kemampuan yang dari Roh Kudus, kita terus mengikuti Tuhan, mengikuti teladan Tuhan. Kerendahan hati, waktu dia masih melayani di muka bumi, dia membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati. Bukankah kita temukan banyak orang yang sombong karena dia kaya, dia sombong, atau dia merasa lebih rohani dari yang lainnya, sombong rohani. Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Yesus lemah lembut. Yesus sungguh peduli dengan orang-orang miskin. Peduli dengan orang-orang yang lagi mengalami kesusahan. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita juga harus peduli. Dan ingat, Yesus Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus mengikuti ketentuan Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi saat ini, percaya Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini kembali membekali kita untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Kita ikutin keteladanan Tuhan Yesus saja. Dia keteladanan yang sempurna. Mari, apapun pergumulan kita, percaya Tuhan menopang kita sehingga kita kuat menghadapi situasi kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan yang berdaulat atas hidup saya, Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara, dan rencana Tuhan Yesus selalu baik. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tetap semangat, rencana Tuhan baik adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah kami sungguh-sungguh boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami terus mau mencontoh keteladanan Yesus. Kami boleh menjadi serupa dengan Yesus. Karena Tuhan yang kehendaki untuk kami sungguh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, berkati Pak Yori, berkati pelayanannya, berkati juga keluarganya, kesehatannya selalu. Demikian juga semua jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GBI For Blessing semuanya diberkati Tuhan. Semuanya di bawah Tuhan untuk mereka memiliki kedewasaan rohani. Dalam menghadapi situasi saat ini mereka tetap kokoh iman mereka. Kepercayaan mereka pada Tuhan tetap kuat. Mereka terus mengiringi Tuhan dengan sepenuh hati. Kekuatan yang dari Tuhan menyertai mereka. Dan kami percaya tetap ada pertolongan yang Tuhan sediakan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun persoalan kami hadapi, apapun kondisi kami saat ini, kami tetap percaya Tuhan sanggup menolong kami, memulihkan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami ini, berkati pemerintahan kami, berkati kota Surabaya. Surabaya boleh menjadi kota yang hijau lagi Tuhan. Bukan son merah lagi untuk COVID-19 ini. Kembali hijau, setiap wilayah hijau. Karena penularan menurun Tuhan. Dan Tuhan menjamah para
anggota masyarakat supaya mereka disiplin dalam protokol kesehatan. Lindungi kota kami ini, lindungi bangsa kami ini. Belas kasihan Allah tercurah bagi bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia Allah yang melimpah dalam kehidupanmu hari lepas hari. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati Tuhan katakan, amin.